jadi seperti ini Pak Amir ya. Yang dicabutin, Dibuang. Ini dibuang untuk menahan supaya tidak menjalar kemana-mana Pak Amir ya. Jadi di kebun ini Pak Amir punya dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petualangan alam desaku. Jadi pada hari ini saya akan mengikuti kegiatan Pak Amir. Ya, seperti apa kegiatannya, apa-apa saja yang dilakukan oleh Pak Amir nanti. Dan kegiatan Pak Amir ini adalah merupakan cerminan atau potret kehidupan masyarakat Kampung Pasalatan. Jadi artinya Kampung Pasalatan juga sama kegiatannya adalah seperti Pak Amir, yang sehari-harinya berkebun ataupun mungkin ke ladang. Nah, seperti apa kawan-kawan? Mari kita gaskan ke lokasi. Ayo Pak Amir, siap, yuk. Parunten ibu-ibu, ini ngalangkung. Nah, kalau ibu-ibunya biasa ada di kebun. Nah, ini yang lagi ngurusin hasil alam. Tuh, ya. Ayo Pak Amir. Kawan-kawan petualangan alam desaku, jadi masyarakat Kampung Pasalatan itu rata-rata mengelola tanah itu dengan cara berkebun. Nah, ini salah satunya nih kawan-kawan. Pak Amir, ini kebun siapa nih Pak Amir nih? Ini Haji Puloh. Haji Puloh. Ya, RT yang waktu itu pernah ke rumah kan? Oh, Pak RT, ya, ya. Nah, ini salah satunya kawan-kawan ya. Ini apa ya Pak Amir ya? Ini sawi sama cabai. Sawi dan cabai ya. Oke, awas ada motor Pak Amir. Ayo silakan. Ayo mari. Mari mangga. Ya, sawi dan cabai ini ya. Dan nanti Pak Amir sedang menanam apa? Mari kita lihat kawan-kawan ya. Wah, ini mah terong Pak Amir. Wah, kalau tadi sawi sama cabai, sekarang ini terong. Ya, terong ungu namanya. Terong ungu ya. Pak Amir, ini kalau masa tanamnya berapa lama ini Pak Amir? Ini dari mulai tanam sampai Panen? Panen 3 bulan, 4 bulan gitu. Sama dengan padi hampir. Iya, hampir sama padi. Oh, gitu Pak Amir ya. Ya, maksudnya 3 sampai 4 bulan tuh, 4 bulan tuh udah dipanen gitu. Biasanya berapa kali panen ini? Biasanya 10 sampai 12 kali. 10 sampai 12 kali panen. Alhamdulillah ya. Nah, kalau tadi ada sawi dan cabai, sekarang terong. Karena di sini kawan-kawan, nah dari atas bukit sana tuh, ya, dari atas sana kawan-kawan sampai dengan di balik gunung ini, sampai dengan ke atas ke sana itu semuanya sayur-sayuran. Dan mungkin Pak Amir yang di Jakarta salah satunya dari sini Pak Amir. Iya, iya. Ya, betul tidak Pak Amir? Iya, pasokannya ini kan ke Jakarta kebanyakan gitu. Tadi ini sama Banar atau Tengkulak gitu. Iya. Nah, ini terong. Nah, kalau yang depan ini apa nih Pak Amir nih? Kan ini kacang buncis. Oh, buncis ini. Iya, buncis. Wah, Ini buncis ya. baru merambat. Hmm. Kalau buncis lebih pendek umurnya. Berapa lama dia masa tanamnya Pak Amir? Masa tanamnya dari mulai tanam paling 2 bulan udah dipanen. Oh, 2 bulan udah Iya, dipanen ya. 60 hari gitu. Ya, cukup luas juga ini buncisnya kawan-kawan. Ini punya yang terong sama ini punya yang Haji Puloh yang tadi. Oh, Pak RT ini punyanya katanya. Banyak banget tuh kawan-kawan sampai ke atas loh. Ya, sampai ke atas, sampai ke sebelah sana pokoknya nggak tahu berapa ribu hektar lah luasannya. Oh, nyebrang ke sana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, dan sekarang kita mau ke kebunnya Pak Amir. Apa yang sedang ditanam oleh Pak Amir kita akan lihat kawan-kawan. Ya, dan tanah di sini nih kawan-kawan subur banget, jadi memang sangat cocok untuk pertanian daripada sayur-sayuran ini nih. Oh, gak becek juga Pak Amir ya? Ya udah yuk. Subur tanahnya di sini. Agak sedikit menyeberangi selokan kecil. China ya Allah, ini. Hah? Mana herang banget China Pak Amir Bening banget kawan-kawan. Hah? Kalau di gunung kayak gini airnya Iya. jernih, jadi nggak ada yang ini. Sayang banget air ya Allah.
Oh, itu bekas tomat ya. Pak Amir, ini tanaman apa ini Pak Amir ini ya? Oh, itu mah arben. Oh, ini arben. Iya, arben. Oh, ada durinya ya Pak Amir ya? Iya, ada durinya. Oh, ada juga yang nanam arben ya? Ada. Oh, Ini aneh-aneh. biasanya dipasok ke Bandung kalau banyak itu. Oke, mari kita lanjutkan Pak Amir. Baik. Ya, yang sebelah sini nih tomat kawan-kawan. Tomat, tapi ini udah habis masa panennya, jadi ya nanti dicabutin, diganti lagi dengan yang lain. Oke. Ini yang punya kita yang ini. Oh, ini Pak Amir. Oh, masya Allah, tabarakallah. Ternyata Pak Amir sedang menanam burukol ini ya. Ya udah berkali ini udah dipanen. Oh, ini udah dipanen. Udah. Oh, tapi masih ada ya. Masih karena Ini kalau yang begini berapa kali panen Pak Amir? 6 sampai 7 kali. Oh, 6 sampai 7 kali ya. Ini lebih pendek 2 bulan udah kepanen. Oh, masa tanamnya 2 bulan. Ya, 2 bulan dari mulai tanam sampai ke panen tuh 2 bulan. Wah. Paling tidaknya 70 hari gitulah. Paling ganjahnya 2 bulan. Nah, ini burukol ini kayak gini nih kawan-kawan nih, mana ya? Ini Mana ya yang ini aja. Nah, ini punya Pak Amir. Ah, ini nih ada nih Pak Amir nih. Ya, meskipun kecil coba lah. Kecil. Kecil ini ya. Kecil ini yang ada bawang merah. Oh, ini masih punya Pak Amir juga. Ya, Oh. bawang merah. Oh, ada bawang merah juga Pak Amir ya. Pak Amir tanam bawang merah juga nih kawan-kawan nih. Cuma dikit coba 4 parit. Oh, Dikit lah. iya. Ini Pak Amir tanam bawang merah juga. Lalu ada jeruk juga nih kawan-kawan nih. Macam-macam Pak Amir ya. Jeruk apa ini Pak Amir? Jeruk limau ya? Jeruk limau ya. Wah, ini Pak Amir berarti baru panen ya ini. Nah, coba mari kita lihat yang agak gede nih. Mana nih? Oh iya. Nah, ini kawan-kawan, mungkin kawan-kawan pengen tahu burukol tuh kayak gimana. Nah, ini nih. Ini burukol. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia ya. Berkoli namanya. Ini biasanya agak mahal kawan-kawan nih. Mahal biasanya nih. Nah, Pak Amir. Nah, saya mau tanya kepada Pak Amir. Nih kalau biasanya kalau setelah ini dipanen nih. Ya. Nanti kalau misalnya memang udah buah terakhir, ini gimana cara perlakuannya nih? Apa dicabut? Ya kalau udah habis ininya dicabut ya ganti lagi mau tanam apa gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kita nggak tanam satu varietas, misalnya bekas berkoli di berkolian lagi nggak bisa. Jadi harus diselingin sama. Oh, nggak bisa ditanam. Iya, karena ini sifatnya ada akar gandanya gitu. Kalau istilah Sundanya betian gitu. Oh gitu. Oh jadi harus ditanam Yang lain dulu. yang lain dulu. Ya misalnya bawang daun kayak apa tomat gitu. Jadi sama bekas bawang daun juga nggak bisa ditanam bawang daun lagi. Kalau bawang daun bisa, kalau Oh, bawang daun karena itu akarnya akar serabut. Kalau ini kan ada akar tunjangnya. Brokoli. Jadi ini rentan sama akar gada namanya. Nah, ini yang akar gada mungkin sekarang baru ada obatnya namanya nebijin gitu, nebijin namanya. Cuma itu kan harus pemakainya harus banyak, harganya juga mahal. Makanya kita tidak pakai nebijin karena biayanya terlalu mahal. Gitu. Ya buat 1 kilo aja kan udah berapa gitu. Operasionalnya mahal ya, tidak menutup. Makanya kita paling pindah varietas. Apa gitu. Pindah spesiesnya diganti. Iya. Macamnya oke, jenisnya ya. Nah, jadi Pak Amir, setelah ini Pak Amir kira-kira mau nanam apa nih? Ini paling nantinya bawang daun. Oh, bawang daun ya. Setelah ini Pak Amir akan menanam bawang daun. Cukup luas juga nih Pak Amir punya lahan garapannya ya. Pak Amir, Iya. ini 4-5 kali panen bagaimana Pak Amir? Ini kan begini Pak Amir. Iya. Kalau misalnya itu dipotong, nih misalnya ini nih Pak Amir nih, yang satu pohon ini Pak Amir. Iya. Ya, nah itu kan ada buahnya Pak Amir ya. Buahnya tuh. Nanti dipotong. Dia akan menghasilkan buah lagi nggak? Enggak. Jadi maksud saya yang saya katakan tadi 6 kali itu 6 kali panen, kan ini enggak serempak. Misalnya kan ada yang mau dipotong, ada yang enggak. Jadi ini sampai habisnya sampai 6 kali gitu. Karena kita kan nuntut. Jadi pada intinya kalau ini sudah dipanen,
pohon ini itu udah dicabut. Udah bisa. Ibaratnya gini, kita tanam 3.000 pohon, yang Hmm. panen kan 300 pohon, 500 pohon gitu. Itu Jadi maksudnya. sampai 3.000 tuh baru habis. Jadi maksudnya bukan tanam satu nanti sampai 7 kali panen, enggak. Kalau gitu Parsial. untung dong petani. Hah? Kalau caranya gitu untung dong petani. Kalau satu kali nanam bisa 7 kali panen gitu. Maksud saya yang saya bilang tadi 6 kali sampai 7 kali ini dari mulai panen pertama sampai habis gitu. Ya karena karena tidak serempak. Gitu. Jadi pada intinya kalau Ya. burkol ini sekali panen saja ya. Karena burkol ini kan di sini kawan-kawan nih, ini. Ini yang dipanennya yang ini, yang dipanennya yang ini. Jadi dipotong dari sini, kalau dipotong dia udah cabut, mati ya. Iya. Nah, beda dengan cabe Iya. atau timun. Timun. Nah, kadang-kadang kan dia masih bisa ada menghasilkan kembang-kembang yang lain Ya. dalam satu pohon sehingga bisa beberapa kali panen. Iya, kayak Tomat. cabai, kayak tomat gitu kan, ada yang merah, ada yang belum, terus yang ujungnya kan masih kecil. Ya. Jadi sampai berapa kali, sampai 12 kali gitu. Jadi Kalau ini kalau brokoli yang dikatakan tadi 6 kali itu kan menjaga yang ini kan, ini masih lama. ya. Jadi ini nanti yang terakhir gitu. Ya, Yang dari oke, paham saya. 3.000 pohon Dari 3.000 Iya. pohon ditanam itu ditanam itu kan tidak nggak semuanya panen gitu. tidak semuanya panen dalam Iya, satu dalam waktu. satu waktu. Jadi Oke. kita 3 hari panen lagi, 3 hari panen sampai habis gitu. Oke. Kayak barangkali yang pertama 300 pohon, yang kedua 500 ya, sampai paham, habisnya paham. itu 6 kali itu bukan satu kali tanam panen terus gitu. Ya, Pak Amir. Ya. Waduh, itu para petani yang sedang bekerja keras mengangkut pupuk-pupuk Pak Amir ya. Kandangnya. Pupuk kandang, ada pupuk kimia. Wah, ya Allah, luas banget ke sana. Jadi di kebun ini Pak Amir punya dua macam tanaman, yaitu bawang merah dan brokoli ya. Brokoli. Terus di mana lagi Pak Amir garapan Pak Amir ini? Ada namanya rawit. Oh, ini mah cabai rawit ya. Wah, hebat Pak Amir. Wah, itu Pak Amir udah matang-matang itunya. Baru ada 1 2 Tomat ya. bekas tomat. Nah, sekarang tinggal cengek. Oh gitu. Wah, coba Pak Amir bantu saya Pak Amir. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, wah ini ya hasil karya Pak Amir kawan-kawan nih. Ini namanya cengek domba. Oke, ini awalnya ini bekas ini Pak Amir ya. Bekas tomat. Bekas tomat. Oh, bekas tomat langsung bisa pakai cabai begini ya. Iya. Jadi tomatnya mati, tumbuhlah cabai. Iya. Nah, Ini juga kan sebetulnya ini tanam agak luas sedikit, cuma ini bukan garapan sendiri gitu. Jadi kita istilahnya kerjasama sama orang yang punya modal, jadi istilahnya bagi hasil gitu. Jadi dia yang kasih modal, kita yang di kebunnya. Jadi istilahnya nanti setelah dijual barulah bagi hasil gitu. Jadi bukan modal sendiri. Karena kalau sendiri kan modalnya juga dari mana gitu. Jadi kita lah istilahnya mendingan apa istilahnya. jadi ini yang modalinya bandar. Ya, Dan larinya nanti ke bandar, nanti berapa bagi dua. bagi 2. Waduh, ya saya kira ini punya Pak Amir sendiri nih Pak Amir. Bukan. Oke Pak Amir, sekarang saya mau tanya. Untuk misalnya penanaman brokoli begini nih Pak Amir, brokoli, kita bicara brokoli ya. Iya. Itu berapa modal yang Pak Amir butuhkan? Kalau buat brokoli kan jadi istilahnya gini aja ya, kita hitung buat 1.000 pohon aja ya. Ya jangan yang banyak, 1.000 pohon itu buat bibitnya aja udah 130.000 satu pak gitu. Isinya cuma 1.000, paling banyak 1.100 itu isinya. Buat brokoli. Berapa harganya? 130.000. 130.000 rupiah. Ya, per pak. Isinya cuma 1.000 atau 1.100 pohon. Isinya itu. Nah terus? Terus pupuk kandangnya itu kurang lebih ya sekitar 10 karung. 10 karung kalau dikalikan di sini kan nyampe 30 sampai ke tahun karena kan pakai ojek juga gitu. 30.000 per karung. Berarti 300 ya. Belum yang itunya pupuk kimianya kayak Posca atau Mutiara atau pakai itulah set A. Itu kurang lebih ya sekitar sampai panen tuh 300-an. Terus fungisidanya itu yang paling rentan sekarang musim hujan dan fungisida kan.
Jadi itulah kita tidak tergantung sama fungisida satu. Ibaratnya kita biasa pakai Sidajep gitu ya, itu Ya. yang serbuk. Sekarang ada pupuk cair atau fungisida cair kayak Amotan atau Amistar, itu harganya mahal-mahal. Jadi gini Pak Amir, maksud Iya. saya ini penanaman brokoli ini nih, ya yang sebegini luas nih. Iya. Dari mulai tanam sampai dengan panen kira-kira menghabiskan uang berapa? Ada 1 juta? Lebih Lebih. mencapai 2,5 juta. 2,5 juta ya? Ya, ya sampai ya yang itu yang tadi dirinci itu Kang, sampai panen itu mencapai 2,5 juta. Ya oke lah, 2,5 juta Ya, ya. rinciannya yang tadi gitu. Ya 2 juta. Fungisida itu termasuk itu. Belum tenaga kerja kan, itu udah masuk. Oh iya, tenaga Karena di kerja situ ya. juga tenaga kerja. Iya. Nah Pak Amir, oke. Sekarang kemarin Pak Amir panen. Ini kira-kira kita mengeluarkan uang, katakanlah ini dengan tenaga dengan segala macam 3 juta. Iya. Ini menghasilkannya berapa uang Pak Amir? Ini kalau ini dijualnya 4,5 juta. Berarti ada lebih 1,5 juta sisa apa-apa ya. Yang 1,5 juta kan dibagi dua, cuma kebagiannya 7,5 ya. 750 Selama 2 bulan. Selama 2 bulan lebih ya. Kalau Berat habis, memang ya. Iya, itu. Berat. Belum lagi resiko Iya. kalau misalnya harga mencret. Iya, mencret. Ini kebetulan sekarang lagi baiknya ya, agak lumayan lah. Maka dari itu suka ada kan petani yang daripada dijual dibabat aja. Iya, pernah gitu. Ya. Itu ruginya total kan kalau dibabat. Kalau ini masih ada nilainya gitu, alhamdulillah. Ya, aduh itu ya Allah. masih ada 4,5. Diambil yang tadi 2,5 juta. Ya kurang lebih lah 2 juta gitu, paling gede itu. 2 juta dibagi dua cuma 1 juta uang. Ya, Iya. dalam perhitungan waktu 2,5 bulan. Iya benar. Ya, makanya yang orang tani itu kan nggak bisa menghasilkan tiap hari kan. Iya. 3 bulan atau 2 bulan, makanya kita kalau lagi ada uang ya kita yang didulukan tuh beli beras, sembako dulu gitu. Ya berat, barulah berat. yang lain-lainnya, termasuk kalau punya anak sekolah, biaya anak sekolah gitu. Ya. Itu yang Nah, terasa beratnya. sudah didengarkan kan Bapak Ibu semuanya kan keluh kesah petani, makanya saya suka nggak heran lah ada yang dibabat itu saking mungkin kecewanya dengan dengan harga yang memang sama sekali tidak stabil. Nah untuk itu kawan-kawan ya, sebetulnya saya pernah ditanya siapa yang mengendalikan harga ini gitu loh ya, karena mungkin kalau di luar negeri harga dikendalikan oleh pemerintah atau mungkin ada badan apa ya, suatu organisasi yang memang bisa mengendalikan harga gitu loh, sehingga harga tetap stabil. Nah di kita ini ya, bertani di kita ini udah ibarat kayak judi Pak Amir. Iya. Betul. Iya. Jadi sekarang ditanam, sekarang harganya misalkan cabai lah 30.000, bagus lagi pas ditanam. Pas nanti panen, Iya. bisa 1.000 perak kawan-kawan. Gitu loh. Jadi kadang-kadang makanya dibabatkan, saking kecewanya. Nah, ya ini semua ini sebetulnya balik lagi kepada pemerintah. Ya. Itu di Arab Saudi itu sampai kalau saya perhatikan pegunungan, batu semua gurun, nggak bisa lah nanam-nanam begini di Arab Saudi ini ya. Ini cabai-cabai begini ya, mungkin di tempat-tempat tertentu bisa mungkin, tapi itu mungkin tidak bisa menutupi kebutuhan masyarakat Saudi Arabia. Kenapa ya pemerintah kita tidak ekspor ke sana gitu ya, ke Saudi Arabia, ekspor hasil daripada pertanian di sini. Itu loh Pak Amir, maksud saya. Ya, burkol gitu loh ya, diekspor ke Singapura tuh, yang dekat-dekat di Singapura juga kan gedung-gedung pencakar langit semuanya gitu loh, nggak ada yang tanam-tanam burkol Singapura. Tapi kalau bicara duit, Singapura kan banyak. Nah, pemerintah kita kok nggak bisa ya gitu loh, mengatur itu semua gitu loh, membantu masyarakat ya. Di sini ditampung oleh pemerintah, lalu pemerintah nanti salurkan ke sana gitu loh. Saya rasa kalau seperti itu, waduh makmurnya kita Pak Amir. Ya, kalau misalnya cabai sampai cabai kita dioper ke Saudi Arabia ke sana.
Tapi selama ini sekarang kan cuma pelaku pasar itu masalahnya. Jadi kita nggak tahu petani itu di bagaimana pelaku pasarnya. Contohnya gini ya. Ya. Sekarang harga rawit berapa yang di televisi mencapai 80 100. Kenyataan di sini cuma 40. Iya, di 45. petaninya mah tetap mencret. Iya, tetap mencret. Itu Kenapa dia. Itu sampai 2 kali lipat. Ya, Iya, itu jadi yang jadi masalahnya. jadi pada saat harga tinggi, petani itu Iya. tetap tidak bisa menikmati harga tersebut. Iya. Yang ada aneh gitu loh. Loh, kok bisa mahal? Dari Bisa gua 2 kali lipat. iya, gitu. dari kita segini-gini aja gitu loh. Iya. Nah, itulah. Jadi karena memang kita tidak ada yang mengendalikan, Pak. Jadi Iya. pasar aja yang bergerak gitu Iya, loh. pelaku pasar. Ya, pelaku pasar aja. Nah, ya, saya coba tuh ya, atau ke Singapura gitu loh, minta ke sana gitu. Cabai lah dari kita gitu, atau wortel lah dari kita gitu. Kalau bisa masuk wortel aja tuh ke Singapura, wortel aja sama burko tuh. Aduh, kayaknya Enggak, Pak Kang. Amir udah enak banget nih hidupnya nih. Selama ini saya lihat di televisi ya, aneh ya. Kayak wortel kenapa masih banyak impor dari Cina, terus buah-buahan kayak dari Cina juga ya, kayak itu jeruk mandarin. Sekarang kelapa dari Thailand, pisang dari Filipina. Malah aneh, bukan kita keluar, malah dari luar ke kita gitu. Padahal di kita segala Iya, ada. di kita kan negaranya subur gitu. Ya itulah Pak, makanya itu yang disebut dengan mafioso begitu Iya. Pak Amir. Kita juga bingung sebagai rakyat kecil gitu loh, kok kelapa muda ngapain dari Thailand? Di sini Iya, banyak dari banget Thailand. gitu loh. Terus bawang Filipin kan Iya. sama pisang. Ya tinggal di Jeruk sini aja mandarin, diberdayakan. iya. Karena Pak Amir, pemerintah kita itu tidak ada yang peduli dengan kita. Itunya intinya itu ya. Ya kalau ada yang peduli sebetulnya Masya Allah ya. Sebegini luasnya negara ini, mari kita lihat kawan-kawan. Ya, sebegini suburnya Iya. tanah ini. Namun alhamdulillah kawan-kawan, ya masyarakatnya ya seperti Pak Amir ini ya, masih hidup numpang di tanah orang. Iya. Ya tuh. Ngebun juga nggak modal Ini sendiri. bukan di sini aja loh kawan-kawan, Masya Allah. Saya kadang-kadang bingung, kadang-kadang ya, sampai nggak bisa kita cuma ya ilah ilallah, bingung saya lah ya. Aduh ya Allah ya Tuhan. Pak Amir, kalau Pak Amir posisi tanaman sedang seperti ini, apa yang Pak Amir lakukan? Paling nyangin jangan sampai tumbuh rumput gitu. Oh gulma, seperti Ya. apa coba Pak Amir? Oh gulma ini ya. Oh jadi kalau ada mulsa begini lebih mudah Pak Amir ya? Mudah. Ini makanya kita di mulsa biar biayanya nggak terlalu gede gitu. Biaya perawatan ya. Perawatannya Oh ya Pak Amir, mulsa ini nih untuk berapa kali pakai nih Pak Amir nih? bisa buat 3 sampai 4 kali pakai nih. Ya tergantung perawatan kita sebetulnya. Ya misalnya perawatannya jangan sampai sobek gitu. Maka kita harus hati-hati. Hati-hati dalam dia mencabut gulma ini. Kayak gitu. Oh udah 4 kali pakai ya? Ya. Saya kira bisa 10 kali Pak Amir, karena ini kan plastik gitu loh. Nah, plastik juga kalau kena matahari kan cepet rapuh gitu. Oh Ini tetap kan aja ya, kena udah hujan panas tidak merapuh kena juga matahari. plastik. Jadi apa yang dilakukan Pak Amir nih tidak beda jauh ya apa yang dilakukan oleh Mbak Acip. Ya. Makanya aduh. Padahal kawan-kawan ya, kualitas daripada sayur-sayuran di kita ini sangat baik sekali sebetulnya. Apalagi kalau misalnya ada pendidikan khusus, ada keterampilan-keterampilan khusus yang diberikan oleh pemerintah secara modern, secara profesional. Wah, nih kawan-kawan ini bisa menghasilkan cuan yang sangat banyak. Ya Allah. Kita ketinggalannya di itu ya kita Gimana? sadari ya masalah itu. Gimana Pak Amir? Gimana? Ya, kita kalau sebagai petani kita kan nggak bisa modern ya Kang. Sekarang keterbatasan karena SDM-nya gitu yang minim gitu. Di kita beda dengan negara-negara lain kan udah maju, udah pakai peralatan canggih. Ya. Kalau kita kan masih manual, Betul SDM-nya juga sekali. minim. Ya. Ya itu yang dibutuhkan. Selain modal juga SDM-nya harus siap gitu. Ya. Ya yang pertama modal, yang kedua SDM-nya itu. Kalau lihat ilmunya, gitu. kalau lihat Thailand ya. Iya, Aduh. negara lain kan Kita nggak bisa ya meniru mereka ya. iya. Ya karena apa ya? Kalau kita ini negara kita ini kalau meniru yang baik-baik itu kayaknya kepalanya ngebul semua kali. Nggak tahu. Ya, ngebul semua kepalanya Pak Amir kalau meniru yang baik-baik. Aduh ampun deh, Masya Allah. Ya sampai kadang-kadang saya miris kawan-kawan.
Ya dibabat itu tuh sama petani itu saking harganya itu tidak menutupi ongkos panen kawan-kawan. Masya Allah, Masya Allah. Miris kadang-kadang ya Allah. Terus Pak Amir ini berapa lama lagi nih cabai ini dipanen nih? Ya mungkin ini bulan puasa nanti kepanennya. Oh bulan puasa. Iya, ini kan baru apa? Baru tumbuh kayak ininya, tunas-tunasnya. Oke, kalau cabai ini dipanen berapa kali biasa? Tergantung sih, kalau pertemuannya bagus sampai 12 kali, 13 kali. Oh bagus, alhamdulillah tuh. Kalau bagus itu. Ya, oh nanti kalau bulan puasa, ini insya Allah nih Pak Amir. Insya Allah panen gitu. Tapi ya balik lagi sih, memang di sana mahal, di sini tetap aja. Tetap aja. Iya itu dia, Nah, itu tuh. yang saya tahu sekarang kan harga cabai di Jakarta ada yang ngecer 80 sampai 100.000 kan, cabai rawit. Ternyata di kita dengar-dengar cuma 40.000, 45. Ya, itu. yang Pak Amir bicarakan itu sangat benar sekali. Dan saya banyak sekali mendengar keluhan dari masyarakat seperti itu. Ya karena ya itulah yang pelaku pasar yang itu yang menggerakkan, bukan pemerintah. Saya juga nggak tahu deh kalau di luar negeri, saya belum pernah apa sama begini, apa bagaimana saya nggak tahu deh. Ya, tapi sepertinya sih tidak kalau di negeri orang. Ada pemerintah atau organisasi tertentu yang mengendalikan pasar sehingga petani tidak pernah merasa dirugikan gitu loh. Oh, jadi seperti ini Pak Amir ya. Waduh Pak Amir ya, sebegini luas harus disiangin seperti begitu ya manual ya. Kalau saya lihat di luar negeri ya punya mesin-mesin modern, tidak bisa ya kita sama sekali mengikuti mereka ya. Ya mungkin karena keterbatasan SDM-nya di kita kan. Iya. Gitu. Artinya memang nggak ada yang peduli sih Pak Amir, ya Allah ya Tuhan. Oke kawan-kawan, itu tadi keseharian Pak Amir kalau posisi tanaman sedang seperti ini, yaitu menyiangi tanamannya ya, gulma-gulma gitu. Dan sekarang kita akan melihat tanaman yang ada di sebelah sana kawan-kawan, yaitu tanaman wortel. Barangkali teman-teman ada yang nggak tahu wortel seperti apa, mari kita lihat kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan wortel dan cabai yang ditumpang sari ya. Nah jadi dengan tumpang sari seperti ini, itu adalah untuk menghindari kerugian kata Pak Amir. Begitu loh ya, bagaimanalah petani bisa mensiasati kerugian itu kawan-kawannya, seperti tumpang sari ini salah satunya. Pak Amir, kok ini ada yang mati begini Pak Amir ya? Ini nih kenapa nih Pak Amir nih? Ini namanya penyakit fusarium. Artinya gimana Pak Amir? Fusarium itu ininya kan batangnya kayak gini, hitam. Oh jadi, gitu. Kayak kering gitu lah. Ini ya bisa dipatahin. Ini mati. Ini yang belakang Pak Amir ya? Sama ini kalau udah penyakit gini udah rugi total petani nih. Oh Pak Amir sebentar. Itu maksud saya, ini kok udah gede begini, udah mau berbuah, udah mau dipanen, masih bisa kena penyakit Pak Amir? Iya, bisa kena penyakit. Ini namanya fusarium atau bisa dikatakan virus gitu. Kalau virus nggak nyerang satu, tapi bisa asalnya satu bisa jadi semuanya habis gitu. Itu dari hama apa itu Pak Amir? Itu namanya virus atau fusarium. Ini ada dua macam. Kalau dari virus disebabkan ini akan kasat mata yang kelihatan kalau virus. Ya. Ini Pak Amir, ini kalau udah begini udah nggak bisa diapa-apain itu. Ini rugi total gitu. Waduh. Ya walaupun ini udah berbuah, kalau ininya layu udah nggak bisa dipanen. Nggak bakalan bisa. Dan itu udah mau pindah ke sana tuh. Satu lagi udah mau mati. Ini kadang-kadang besok lusanya ke sini. Waduh. Berarti ini harus segera dicabut dong Pak Amir. Dicabutin. Dibuang. Ini dibuang untuk menahan supaya tidak menjalar kemana-mana Pak Amir ya. Ya supaya bisa melindungi yang lain gitu. Iya, waduh. Ya Allah. Ini ternyata kendala petani di situ. Ternyata resikonya itu sangat tinggi Pak Amir. Iya. Aduh. Ya. Itu. Terus udah begitu pupuk juga mungkin susah. Iya. Mahal pula. Aduh ya Allah. Nah ini jeritan-jeritan hati daripada para petani. Bah Acip juga sama jeritannya begini semuanya. Ya Allah, padahal nih tanahnya mah, kalau tanahnya mah subur banget nih. Iya, subur.
subur, masya Allah ini. Ditanam apa aja jadi, apalagi kalau ditanam singkong. Udah dah. Masya Allah, tabarakallah ya. Hari ini saya banyak sekali mendapatkan ilmu dari Pak Amir. Pak Amir ini adalah sebagai petani yang sudah malang melintang di bidang pertanian sayur mayur di daerah Cipanas ini. Jadi ilmunya Pak Amir nih, aduh, kalau saya perhatikan dari bahasanya ini Pak Amir ini sudah sangat menguasai kawan-kawan. Ya, dari mulai penyakit tanaman, harga-harga, terus pupuk-pupuk, insektisida, fungisida dan lain-lain itu Pak Amir udah sangat paham sekali. Namun yang tidak ada solusinya adalah bagaimana membuat harga-harga sayur mayur ini tetap stabil gitu loh. Ya, kalau bisa ya ada grow lah, mungkin meskipun 1% 2% gitu loh. Kalau pada musim ini mungkin misalnya harga cabai 40.000, ya mungkin musim besok menjadi 40.500. Ya, musim besoknya lagi menjadi 41.000, mungkin begitu. Ya syukur-syukur bisa-bisa kalau bertahan, asal jangan sampai minus aja gitu loh. Kalau surplus bagus. Ya, lahan-lahan pertanian seperti ini di Indonesia tuh sangat banyak. Ya, salah satunya ada di daerah Cipanas dan yang paling luas ada di daerah Panyaweyan, daerah Cirebon. Ya, Cirebon apa namanya, Majalaya ya, Majalengka. Panyaweyan tuh yang masya Allah sejauh mata memandang kawan. Banyak daerah Bandung juga banyak kawan-kawan kita ya. Jadi saya rasa kalau Indonesia bisa ekspor ya kan banyak di kita ya, banyak lahan gitu loh ya, tinggal baik lagi nanti kepada pemerintahnya saja. Yang mudah-mudahan nanti Pak Amir melalui presiden kita Bapak Prabowo Subianto ya, yang digadang-gadang dulu katanya Pak Prabowo ini adalah apa namanya itu, pertanian apa itu ya, ketua pertanian kalau nggak salah, apa dulu, ketua pertanian seluruh Indonesia ya. Ya mudah-mudahan bisa membantu harga-harga stabil, pupuk mudah didapat dan juga murah meriah. Bisa lebih baik Ya bisa lebih baik. Mudah-mudahan ya Pak ya, mohon dibantu ya Pak ya. Kasihan Pak Amir nih, katanya hari-harinya kadang-kadang nggak pegang uang. Sementara zaman sekarang ini apa-apa harus serba dengan uang. Ya, oke. Sampai di sini dulu kawan-kawan, mengikuti kegiatan Pak Amir berkebun. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya petik. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Sampai di sini dulu kawan-kawan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.